Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Erik Ernawan SHMH, selaku dosen metode alternatif penyelesaian sengketa. Pada kesempatan kali ini, saya Hanifah Mutiarani Iskandar dengan NPM 22.231 izin menyampaikan materi presentasi mengenai metode alternatif penyelesaian sengketa yang sudah dibahas oleh teman-teman ketika di kelas kemarin. Baik, pertama-tama mari kita bahas mengenai apa itu MAPS. Baik, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang. Perselisihan antara para pihak dapat diselesaikan melalui litigasi atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa peradilan adalah penyelesaian perselisihan antar pihak melalui sidang oleh hakim lembaga peradilan litigasi, merupakan bentuk penyelesaian sengketa tertua dan sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa publik maupun private. Seiring berjalannya waktu dan berkembang, penyelesaian sengketa secara litigasi menjadi semakin tidak efektif. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan keadilan dan kesejahteraan, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dinilai memakan waktu dan biaya. Situasi ini membuat para pencari keadilan mencari pilihan lain, menyelesaikan sengketa di luar proses formal pengadilan, yang biasa disebut dengan penyelesaian sengketa di luar hukum. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang tidak mengikuti pendekatan hukum formal. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebut juga ADR atau Alternative Dispute Resolution. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau lebih dikenal dengan sebutan sengketa alternatif. Selanjutnya ada pengertian. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara, melalui litigasi atau pengadilan dan non-litigasi atau luar pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa atau APS adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama ada menyelesaikan sengketanya dengan jalan perundingan dan penyelesaian sengketa yang win-win solution. Yang kedua, ada menumbuh kembangkan keinginan masyarakat dalam menyelesaikan sengketanya atau tidak berlarut-larut. Yang ketiga, ada mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Dan yang terakhir atau yang keempat, mempercepat memperoleh kepastian dan keadilan. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang manfaat. Yang pertama ada manfaatnya itu sifat kesukarelaan dalam proses. Yang kedua ada prosedur yang cepat. Yang ketiga ada keputusan non-yudisial. Yang keempat ada prosedur rahasia atau konfidensial. Yang kelima ada fleksibilitas merancang syarat-syarat penyelesaian masalah. Yang keenam hemat waktu, hemat biaya. Yang kedelapan ada pemeliharaan hubungan yang punya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan. Yang ke-10 ada kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil. Yang terakhir ada keputusan bertahan sepanjang waktu. Sumber hukum material yaitu sumber dalam arti bahan dibuatnya atau diciptakannya suatu norma hukum. Sumber dalam arti bahan ini meliputi sumber filosofi, sosiologis, historis maupun sumber yuridis. Ada juga sumber hukum formal yaitu sumber dalam arti sumber tempat ditemukannya hukum atau tempat digalinya norma hukum. Sebagai satu dasar yuridis, adanya satu peristiwa hukum tertentu baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya ada sumber hukum tertulis. Sumber hukum tertulis ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang ketentuan pokok kekuasaan hakim, Junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.
Selanjutnya, ada sumber hukum tertulis. Sumber hukum tertulis ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jungto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, Jungto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang ratifikasi atas World Bank Convention. Yang keempat, ada Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang ratifikasi Convention New York tahun 1958. Yang terakhir, ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri. Selanjutnya, ada sumber hukum tidak tertulis. Yang pertama, ada jurisprudensi. Yang kedua, ada konvensi-konvensi internasional. Yang ketiga, ada kebiasaan dalam praktek. Selanjutnya juga ada doktrin atau ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada perjanjian atau klausula arbitrase. Selanjutnya atau yang terakhir ada para pihak. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam metode alternatif penyelesaian sengketa. Jadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengatur beberapa jenis APS. Yaitu yang pertama ada konsultasi. Pihak bersengketa berkonsultasi dengan ahli untuk mendapatkan nasihat. Ahli tidak berwenang menyelesaikan sengketa, hanya memberi saran saja. Yang kedua ada negosiasi. Para pihak bersengketa berunding langsung untuk mencapai kesepakatan. Tidak perlu pihak ketiga, bisa formal maupun informal. Yang ketiga ada mediasi. Mediator atau pihak ketiga netral membantu para pihak mencapai kesepakatan. Mediator tidak memaksakan kesepakatan, hanya membantu mencari solusi yang disepakati oleh bersama. Yang keempat, ada konsiliasi. Mirip mediasi, konsiliasi ini, tetapi konsiliator mempunyai kewenangan lebih luas. Konsiliator bisa memberi saran, solusi, dan membantu merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Yang kelima, ada arbitrase. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan oleh arbiter atau pihak ketiga netral. Arbiter berwenang memutus sengketa dan keputusannya final atau mengikat. Jadi yang selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai BANI. Jadi BANI itu adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia, atau BANI adalah suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia guna penegakan hukum di Indonesia dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat. Jadi BANI ini didirikan oleh Kadin, oleh para lawyer, dan oleh Mahkamah Agung. Menteri Kehakiman tahun 1977 sebelum Undang-Undang Arbitrase lahir. Didirikan ini untuk para pelaku usaha. Perkara yang ditangani sejauh ini telah ada lebih dari 1.500 sejak 1977 dan ini belum termasuk di wilayah Kota Bandung, di Medan dan lain-lain. Untuk di Bandung ada lebih dari 40 perkara sejak didirikannya BANI di Bandung pada tahun 2023. Untuk masuk perkara di BANI harus ada perjanjian atau kontrak sebelum sengketa terjadi dan setelah terjadi sengketa yaitu perjanjian arbitrase. Karena sesuai dengan no arbitration without agreement. Jika tidak ada itu, maka kasus perkara tidak bisa masuk karena BANI tidak memiliki kompetensi atau yurisdiksi. Terkait dengan putusan BANI bersifat final, tidak ada upaya hukum. Dan tercantum di Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada pasal 10, pasal 58, pasal 59, pasal 60, dan pasal 61. Dan tercantum juga pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Penjelasannya, putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Konsekuensi hukum jika tidak mematuhi putusan arbitrase ini tercantum pada pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
yang bahwa di arbitrase itu law of the parties, yaitu hukumnya para pihak, hukumnya para pedagang, para pelaku bisnis. Kedua yaitu ada procedure of the parties, yaitu prosedur para pihak yang berlaku selain hukum acara, yaitu ada hukum atau prosedur institusi juga. Yang ketiga ada partai otonomi, yaitu kebebasan berkontrak yang dimiliki para pihak secara penuh berkaitan dengan choice of forum. Jadi di sini saya akan membahas mengenai Disnaker atau Dinas Ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu melaksanakan urusan pemerintah bidang tenaga kerja dan urusan pemerintah bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada kota. Dalam bidang alternatif penyelesaian sengketa, Dinas Ketenagakerjaan menawarkan penyelesaian hubungan industrial melalui proses mediasi agar tidak memasuki tahap litigasi. Jadi macam-macam penyelesaian sengketa yaitu ada arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi yang tadi saya sudah sebutkan juga. Tetapi di Disnaker ini karena memakai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 atau yang bisa disebut juga dengan Permenasker 2014 dan berdasarkan aturan pemerintah itu, jadi, di Disnaker ini memakai penyelesaian sengketa dengan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dan di antara ketiga yang tadi saya sebutkan, yang paling sering dipakai di Disnaker itu adalah mediasi. Karena mediasi ini peminatnya paling banyak dan tanpa mengeluarkan biaya juga. Penyelesaian sengketa yang dilalui juga di Disnaker itu terkadang ada tantangan dan hambatannya, yaitu terkadang ada saja hal yang tidak mengenakan antara pihak yang bersengketa dan mediator, karena posisi mediator ini berada di tengah-tengah atau netral yang terkadang suka dikatakan tidak adil oleh pihak pekerja maupun pihak perusahaan. Sebetulnya dalam penyelesaian sengketa di Disnaker ini tidak ada cara khusus untuk mencegah penyelesaian sengketa karena semuanya sama. Untuk metodenya yaitu menggunakan musyawarah mufakat. Di Disnaker juga ada kasus yang tidak terselesaikan dan menurut Undang-Undang 2004 mengatakan bahwa jikalau kasus tersebut tidak selesai di Disnaker, maka akan masuk ke tahap anjuran yang akan dibawa ke pengadilan industrial. Jadi selanjutnya itu ada proses tahapan dari awal mediasi antara perusahaan dan karyawan. Yang pertama itu ada musyawarah biparte yang dimana para pihak bertemu terlebih dahulu minimal 2 kali, baik ada hasil ataupun tidak. Selanjutnya, yang kedua ada mediasi triparte. Para pihak bertemu minimal 1-3 kali sampai keluarnya kesepakatan. Jika tidak sepakat, maka keluarnya anjuran, dan jika sudah keluar anjuran, masuknya ke PHI, dan jika PHI tidak selesai, maka masuk ke MA atau kasasi. Jadi selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai alternatif penyelesaian sengketa lembaga bantuan hukum di bawah naungan militer. Apakah ada alternatif penyelesaian sengketa selain melewati persidangan? Yaitu ada, karena di sini itu menyelesaikan sengketa itu melalui jalur non litigasi yaitu mediasi. Selanjutnya ada prosedur mediasi di dalam pengadilan militer, yaitu sesuai standar hukum nasional atau hukum pada biasanya. Jadi secara prosedur sebetulnya sama, karena di militer juga menganut hukum positif, atau dalam bahasa lain hukum yang umum dipakai adalah lex generalisnya hukum umum dan lex specialisnya hukum militer. Pada intinya mengikuti para pihak. Selanjutnya itu ada perkara-perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Biasanya dalam pengadilan militer sendiri ini, dalam hal mediasi yang berkaitan dengan perdata adalah perkara-perkara perdata yang berkaitan erat dengan perkara pidana atau gugatan ganti rugi yang diajukan bersama dengan perkara pidana. Bisa juga perselisihan terkait penugasan atau konflik interpersonal antara personel, masalah administrasi, dan klaim atas tunjangan hak-hak lainnya. Jadi peluang dan tantangannya di dalam pengadilan militer itu harus benar-benar bisa menyamakan perspektif para pihak sampai akhirnya menemukan titik temu, sehingga harus mempunyai strategi tersendiri. Jadi nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
Jadi selanjutnya saya di sini akan membahas tentang DLH atau Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup adalah lembaga pemerintahan daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya. Dinas ini berada di bawah naungan pemerintah daerah dan memiliki tugas dan fungsi dalam mengatur, mengawasi, dan mengendalikan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi, cara penyelesaian di Dinas Lingkungan Hidup ini ada 3, yaitu yang pertama ada mediasi, yang kedua ada negosiasi, dan yang ketiga ada cara pemblokiran. Jadi mediasi itu menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan dan membantu pihak-pihak yang bersengketa menyelesaikan konflik. Yang kedua ada negosiasi. Negosiasi ini merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Yang ketiga ada pemblokiran. Pemblokiran ini dilakukan oleh pihak DLH, yaitu jika terjadi sengketa antara pabrik atau perusahaan, maka pihak DLH akan melakukan pemblokiran berupa blokir jam operasional pabrik atau perusahaannya sampai waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, ada tata cara mekanisme jika ingin mengajukan pengaduan terkait pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Yang pertama itu ada datang ke kantor instansi penanggung jawab. Yang kedua ada sampaikan pengaduan. Yang ketiga ada siapkan data-data. Yang keempat ada identitas pelapor. Yang kelima ada kronologi kejadian. Yang keenam ada lokasi kejadian. Yang terakhir mempunyai bukti-bukti seperti foto, video, dan lain-lain. Jadi selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai BPN atau Badan Pertahanan Nasional. BPN ini adalah sebuah lembaga pemerintahan dan kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertahanan. BPN juga memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi segala hal yang berkaitan dengan pertanahan, termasuk pengelolaan, pemetaan, dan pendaftaran tanah serta akses properti di Indonesia. Selanjutnya, peran BPN dalam menyelesaikan sengketa melalui kerjasama di luar pengadilan. Jika terjadi sengketa, peran BPN sebagai mediator. Mekanisme mediasi ini diatur di dalam petunjuk teknis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 5/Juknis/D.V/2007. Jika tidak menemukan titik terang, maka langkah yang akan diambil selanjutnya adalah langkah litigasi yang akan diambil. Selanjutnya ini ada bagaimana peran BPN dalam penanganan mafia tanah. Instansi BPN di luar pengadilan terkait mafia tanah BPN ada program kerjasama dengan kejaksaan dan kepolisian terkait mafia tanah. PP 2497 tentang pendaftaran dan pelaksanaannya Permen, pembatalan sertifikat terkait administrasi Permen nomor 21 tahun 2020. Jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau biasa disebut dengan BPSK. BPSK ini merupakan instansi yang menyelesaikan sengketa pelaku konsumen dengan konsumen yang melayani aduan sengketa barang dan sengketa jasa. BPSK ini hanya menangani kasus perdata saja yang umumnya bersifat ganti rugi langsung yang dialami oleh konsumen akibat kelalaian pelaku usaha. Proses penyelesaian sengketa BPSK ini dengan cara yang pertama adalah mediasi, yang kedua ada konsiliasi, yang ketiga ada arbitrase. Jenis sengketa konsumen BPSK ini dibedakan berdasarkan kategori produk, yaitu barang dan jasa. Untuk barang seperti makanan, gadget, sedangkan jasa untuk kerusakan paket. Selanjutnya ini ada cara melakukan aduan ke BPSK. Pengaduan dapat dilakukan melalui online maupun offline dengan mengisi formulir dan menyebutkan nama, alamat, KTP konsumen. Pelaku usaha dapat menyerahkan barang atau jasa yang diadukan hanya yang berada di daerah tersebut yang dapat melakukan pengaduan terhadap BPSK. Keputusan BPSK ini bersifat mengikat karena penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan di pengadilan itu apabila pidana melalui BPSK yang putusannya bersifat final dan mengikat dan ada sanksi.
Selanjutnya ini BPSK ini tidak memungut biaya sepeser pun karena BPSK memberikan penanganan secara cuma-cuma tanpa bayaran dari konsumen maupun pelaku usaha dengan syarat aduannya ini valid dan benar mengenai sengketa konsumen. Selanjutnya ini ada kualifikasi mediator atau penengah yang bekerja di BPSK. Yang menentukan mediatornya arbitrase yaitu adalah majelis yang dipilih oleh BPSK. Untuk konsiliasi dan mediasi pelaku usaha dapat memilih editornya. Baik, mungkin sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan. Terima kasih. Saya Hanifah Mutiarani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.